Halo, saya Wahyu Pamungkas, Sistem Engineer Palo Alto Networks Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demo bagaimana melakukan konfigurasi pre-logon dan host information profile pada Global Protect. Sebagai informasi, Global Protect pre-logon adalah features yang memungkinkan mesin atau komputer selalu terkoneksi ke Global Protect Gateway, bahkan sebelum user melakukan login ke komputer. Hal ini berguna supaya mesin selalu terkoneksi ke critical resource seperti Active Directory ataupun remote desktop. Untuk memulai konfigurasi Global Protect, pertama kita harus mempunyai sertifikat yang akan digunakan pada Global Protect konfigurasi. Sertifikat kita bisa buat secara self-sign atau impor dari sertifikat yang sudah kita punya. Dalam hal ini saya akan menggunakan self-sign yang di-generate langsung dari Palo Alto Device. Nama sertifikatnya adalah Demo in the Box. Dan saya sudah membuat sertifikat wildcard yang akan kita gunakan sebagai sertifikat di Global Protect Gateway dan Global Protect Portal. Nah, setelah mempunyai sertifikat, kita harus membuat SSL TLS profile dengan menggunakan sertifikat yang sudah kita generate tadi. Kemudian pada demo ini saya juga akan menggunakan authentication provider dari Okta, sehingga kita harus menambahkan terlebih dahulu konfigurasi SAML untuk Okta pada server profiles. Baik. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat konfigurasi Global Protect Portal. Nah, pada Global Protect Portal kita akan membuat portal yang menggunakan interface 1 yang berhadapan ke public interface. Kemudian yang perlu dicatat adalah pada bagian authentication, kita akan menggunakan Okta sebagai authentication providernya. Dan pada bagian agent, untuk membuat konfigurasi prelogon, kita harus punya dua konfigurasi agent, yaitu prelogon dan default. Prelogon adalah konfigurasi yang akan digunakan oleh mesin sebelum user login ke sistem operasi tersebut. Sedangkan default adalah konfigurasi yang akan digunakan user saat sudah login. Nah, yang perlu diperhatikan dari konfigurasi prelogon adalah pada bagian application. Nah, di sini kita harus memilih connect method prelogon, dan pada bagian config selection kriteria kita harus memilih user prelogon juga. Oke. Nah, sedangkan pada autentikasi selain prelogon atau user authentication, kita harus memastikan pada config selection kriteria usernya adalah any. Sedangkan pada apps kita juga memilih metodenya prelogon. Oke. Nah, sesudah konfigurasi portal selesai, maka yang kedua adalah kita melakukan konfigurasi gateway. Pada gateway, informasi yang disediakan atau yang harus kita konfigurasi hampir sama dengan apa yang kita lakukan di portal. Tetapi pada bagian autentikasi kita hanya perlu satu autentikasi, yaitu default, dengan menggunakan Okta sebagai authentication profile-nya. Dan pada bagian agent, ini adalah konfigurasi di mana kita memilih interface tunnel mana yang akan kita pakai. Dalam hal ini adalah tunnel 42. Dan pada client setting, ini untuk menentukan IP pools yang akan digunakan oleh VPN client atau Global Protect client nanti. Dan apakah tunnel nanti akan melakukan split tunneling atau full tunnel. Oke, setelah konfigurasi selesai dilakukan, pada portal dan gateway, kita bisa melakukan commit terlebih dahulu supaya konfigurasi berlaku pada firewall. Nah, setelah selesai, kita bisa melihat statusnya menggunakan remote user.
Nah, ini status komputer yang terkoneksi. Nah, saat ini kita sudah ada komputer yang terdeteksi terkoneksi dengan user free logon. Nah, ini artinya adalah komputer yang sedang terkoneksi saat ini belum login ke sistem operasi. Nah, kita bisa cek juga pada komputer tersebut. Nah, ini adalah komputer tadi yang terkoneksi. Kita bisa pastikan bahwa komputer ini belum login ke sistem operasi. Nah, pada saat kita melakukan login ke sistem operasi, Global Protect akan berubah eh, informasinya dari user pre-logon menjadi user komputer yang sedang terautentikasi tersebut. Karena kita menggunakan metode autentikasi Okta, maka saat user login Windows, tidak serta-merta user tersebut akan login ke Global Protect. Ya, saat user sudah login ke sistem operasi, maka user akan diminta untuk login ke Okta. Setelah kita login ke Okta, maka Global Protect akan melakukan koneksi ulang menggunakan username dan password yang di-provide dari Okta. Nah, setelah connected, kita bisa lihat pada Global Protect, maka usernya berubah dari Prilogon menjadi Ciwi. Seperti yang kita lakukan pada komputer klien tadi. Nah, demikian adalah demo mengenai Global Protect Prilogon. Sampai ketemu pada demo-demo yang lain. Terima kasih.